Aku yakin semua yang kamu butuhin ada di sini. Apaan tuh? Jadi gini Mas, tadi waktu makan malam, aku berhasil ngopiin semua data-data perusahaannya Reyhan. Dan ini buat kamu. Tunggu, maksud kamu, maksudnya apa sih? Udah Mas, kamu buka dan cek aja dulu. Siapa tahu apa yang Hendra bilang kalau Reyhan ingin merebut proyek kamu itu benar. Kalau iya kan kamu tinggal ngerebut lagi proyeknya. Iya kan? Tapi Mas, kayaknya nggak bisa deh. Ini nggak fair nih cara kayak begini. Aku nggak mau bersaing, nggak fair. Ya, nih. Mas, aku tahu kamu ragu banget. Tapi kalau ada orang jahat, kamu tuh nggak boleh diem aja. Ya udah deh, aku tinggal di sini ya. Siapa tahu nanti kamu butuh. Nih. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau memberikan hidayah untuk Ashanti. Engkau kembalikan dia kepada kami, ya Allah. Jika kau mengizinkan, jagalah Ashanti seperti ini. Jagalah agar dia selalu menjadi baik dan tidak ada lagi kebencian di hatinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Rencana pembelian saham perusahaan aku. Reyhan, kenapa dia rencana untuk membeli segitu banyak saham perusahaan aku? Apa jangan-jangan benar? Reyhan cuma pura-pura kerjasama, padahal tujuannya adalah ngacauin proyek aku. Apa semua ini karena dia mau nguasain perusahaan aku? Reyhan. Hai. Hei, Yoga. Apa kabar? Baik. Saya mau ngomong sama kamu. Silakan. Silakan. Tumben sekali ini. Ada perlu? Ya, jadi ada sesuatu yang saya mau ngomong sama kamu dan saya harap kamu bisa jawab dengan jujur. Ya. Maaf. Iya. Jadi saya dengar kamu berencana untuk membeli dan mengontrol sebagian besar dari perusahaan aku. Apa itu benar? Dan kenapa? Aku nggak ngerti maksud kamu apa, Yoga. Aku tahu kamu dari nanam modal saat aku lagi membutuhkan. Dan kamu juga beli saham-saham yang aku jual di pasar bebas. Dan itu kamu berencana untuk mengontrol sebagian besar dari perusahaan aku. Dan itu kenapa? Apa itu benar? Dari mana kamu tahu hal itu? Ya, saya tahu dari mana itu nggak penting. Tapi saya cuma ingin kamu jawab jujur. Iya, aku harus mengakuinya. Itu benar. Tapi aku nggak punya maksud yang buruk. Aku hanya membeli apa yang memang sudah dijual. Tidak ada maksud buruk. Dan sungguh aku tidak berniat mengontrol perusahaan kamu seperti masalah finansialnya, bukan. Bukan itu tujuanku. Aku hanya membeli saja. Oke. Tapi kenapa kamu ngelakuin semua itu?
Ya kenapa tidak? Karena aku tertarik untuk membelinya, di samping pelarangan untuk membeli lebih dari 10%. Aku pikir itu boleh dilakukan dan aku tidak melanggar aturan apapun. Ya, saya emang sengaja taruh limit sampai cuma 10% karena saya juga nggak mau orang untuk beli dan mengontrol dan menguasai mayoritas dari perusahaan aku. Karena ini perusahaan dari almarhum bapak saya dan dia jatuh bangun untuk membangun perusahaan ini. Aku mengerti yang kamu bicarakan, tapi kamu bisa pegang omonganku. Aku bukan ingin menguasai perusahaanmu. Aku hanya berpikir daripada sahamnya jatuh ke tangan orang lain, ya, aku pikir kenapa bukan aku saja yang membelinya. Makanya aku beli. Rehan, saya kan juga udah kenal sama kamu. Dan saya juga yakin kalau kamu nggak ada niat yang buruk. Kita bersahabat juga, jangan khawatir. Aku tidak akan berkhianat, percayalah. Oke. Oke. Bagaimana, mau kopi atau teh barangkali? Gampang lah nanti ke depan. Ya. Bentar. Ya, 2 kopi ya. Oke Indra, udah aku transfer ya. Udah Jadi Mas. kamu nggak usah meras-meras aku lagi. Sasha sayang, dan terima kasih buat transferannya. Kamu tenang aja, rahasia kamu dan aku dan anak kita udah aman sama aku. Kamu mending jaga anak kita di kandungan kamu. Karena setelah anak Sasha dan Hendra lahir, dia akan menjadi mahkota di rumah itu. Anak kamu, Ndra. Kenapa lo bisa ketemu Hendra yang asisten yoga? Dan kenapa Hendra bahas-bahas tentang anak lo dan anak Hendra? Maksudnya apa? Jangan salah ngerti gitu dong, Yos. Kayaknya tadi lo salah denger deh. Gue jelasin dulu ya. Atau jangan-jangan yang ada di perut lo itu bukan anak Hendra kan? Tadi aku lagi makan, terus nggak sengaja ngeliat Hendra di sini, so aku langsung kepikiran kalau aku mau nitipin barang sama Hendra untuk dikasih ke yoga. Terus kayaknya tadi, Yos, lo nggak denger Hendra bilang anak kita deh. Maksudnya dia tuh anak aku. Yos, lo pasti salah denger deh. Iya, kayaknya Yoshi kamu salah denger deh. Aku gak sengaja ketemu Sasha di sini. Apalagi aku gak ada hubungan apapun sama Sasha. Lagi pula hati aku diambil sama seseorang wanita. Wanita yang cantik kayak bidadari. Jadi mana mungkin aku bisa menggoda sama cewek lain. Apalagi sama Sasha. Tuh kan, lo udah denger sendiri kan, Yos? Gue sama Hendra gak punya hubungan apa-apa. Lagian kan lo tau sendiri, kalau gue cinta mati sama yoga. Ya kalau misalkan gue gak cinta sama yoga, mana mungkin gue direla di madu sama dia. Ya kan? Iya ya, Syah. Dari dulu kan gue tahu kalau lo cinta banget sama yoga. Maaf ya, gue malah nuduh lo enggak. Gak apa-apa kok. Aku juga minta maaf ya, Hen. Yoshi, aku udah memaafkan kamu. Sebelum kamu minta maaf, aku udah memaafkan kamu. Wanita secantik kamu gak pantas buat minta maaf. Jadi, kamu tenang aja. Mas, gimana? Kamu udah tanya Rehan belum soal pembelian saham-saham itu? Ya udah, cuman aku rasa dia juga nggak ada niat buruk sih. Dia cuman bilang ya, aku rasa dia ngerasa kalau aku jual ke orang lain itu akan sayang, jadi ya dia beli. Tapi kamu tenang aja, kan aku juga ada batasin. Setiap pembeli cuma bisa beli 10%. Tapi Mas, gimana kalau dia beli atas nama orang lain? Padahal dia sendiri yang beli. Dengan cara itu, dia jadi punya banyak kuasa. Mas Yoga tuh nggak bisa diem aja, Mas. Mas harus bertindak. Mas harus tetap hati-hati. Iya, aku akan hati-hati kok. Makasih ya kamu udah ingetin.
Aku harus bikin posisi Rehan tersudut di depan Yoga. Yoga, kamu panggil aku? Ya, Hendra, tolong kamu cari tahu pembeli-pembeli saham kita itu siapa dan di belakang mereka apakah ada orang lain atau enggak. Oke? Oke. Aku segera cari tahu infonya dan kabarin secepatnya. Ya, oke. Kenapa aku gak bisa cari petunjuk ya? Ternyata si Rehan tuh lebih rapi dan pintar mainannya. Tapi aku gak bisa. Aku harus cari petunjuk kalau Rehan itu adalah orang balik pilih saham-saham di perusahaan Yoga. Ternyata benar. Yoga mencoba melacak soal pembelian saham-saham perusahaannya. Dugaanku tidak meleset. Dia pasti tidak akan percaya begitu saja. Makanya dia tetap melakukan penyelidikan dan inilah hasilnya. Tapi Pak Rehan tenang aja. Saya sudah main rapi. Pasti tidak akan ketahuan kalau Pak Rehan ada di balik semua nama pembeli saham-saham itu. Tapi tetap aja, aku penasaran bagaimana Yoga bisa tahu soal masalah ini. Pasti ada yang memberikan dia informasi kan? Nggak mungkin dia bisa tahu begitu aja. Pasti ada yang ngomong sama dia. Apa Asanti udah diam-diam mencuri data dari aku dan memberikannya pada Yoga? Asanti itu kan licik. Dia benar-benar ingin menghancurkan aku. Ashanti, aku ingin kita bicara sebentar. Bisa kan? Mau bicara soal apa? Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Kita duduk saja dulu, sebentar saja. Ya. Begini Ashanti, pada saat ini Yoga sudah memegang informasi rahasia tentang aku dan perusahaanku dan aku pikir dia mendapatkannya darimu saat kamu ke rumahku. Rehan, kenapa kamu tega sih nuduh aku seperti itu? Aku benar-benar menyesali perbuatan aku kepada kamu dan Aisyah. Aku ingin memperbaiki semuanya. Kalau begitu begini, apa kamu pura-pura baik dan menyesali semua kejahatan kamu hanya untuk menjatuhkan aku, memanfaatkan aku? Kamu nggak tulus waktu bertobat? Kenapa kamu tega sih menuduh aku seperti itu? Kenapa Rehan? Emang nggak ada lagi kesempatan untuk aku berubah? Kalau bukan kamu siapa lagi? Cuma kamu yang bisa melakukan perbuatan jahat seperti ini. Aisyah nggak mungkin melakukannya. Udah deh, nggak usah pura-pura, please. Kamu itu benar-benar jahat ya. Aku benci sama kamu Rehan. Aku benci. Ashanti! Kesel banget aku. Rehan sekarang udah benar-benar berubah. Aisyah ternyata berhasil ya menyerobot hatinya Rehan. Aku harus bisa adu domba mereka. Mumpung sekarang Aisyah udah percaya sama aku. Iya nggak Pelangi? Iya. Bilang iya. Ashanti kamu kenapa? Kita bicara di taman aja ya sekarang. Ya. Rehan tuh bener-bener gak percaya sama aku. Dia bener-bener jahat. Walaupun aku udah berubah, tapi dia masih curiga terus sama aku. Memang ya, sekali jahat tetap jahat. Gak ada kesempatan buat aku untuk berubah. Dia gak pernah bisa percaya lagi sama aku. Dia selalu menganggap aku jahat. Padahal aku bener-bener udah berubah. Aku udah berniat dalam diri aku. Aku mau berubah, Aisyah. Ashanti,
Kamu tenang ya, nanti aku bicara sama Rehan. Semua itu percuma. Percuma kamu ngomong sama dia. Gak ada lagi kesempatan aku untuk dicintai oleh Rehan. Kamu tuh jangan pesimis dong. Nanti aku coba bicara sama Rehan. Kamu tenang aja ya. Aisyah, terima kasih ya. Kamu tuh selalu ngertiin aku. Kamu baik banget sama aku. Kamu itu bukan orang jahat. Kamu kemarin hanya hilaf karena kamu dikuasain oleh amarah kamu. Aku percaya itu kok. Bagus deh kalau kamu percaya itu, Aisyah. Kenapa Aisyah? Katakan kenapa? Kenapa kamu bisa dengan mudah dibodohi El Ashanti seperti ini? Kamu udah termakan oleh omongannya. Kamu bagaimana percaya dia? Kebaikan Ashanti sekarang ini cuma untuk pura-pura, cuma untuk mengelabui dirimu. Coba kamu pikirkan. Coba. Rehan, kenapa sih kamu nuduh Ashanti seperti itu? Kenapa kamu gak bisa kasih kesempatan dia untuk berubah? Kenapa, Rehan? Kamu bilang sendiri kan sama aku, kalau Ashanti itu sebenarnya gak jahat. Dia itu cuma dikuasai oleh amarah dia. Dan dia gak mungkin melakukan itu karena dia itu sangat mencintai kamu. Tapi dendam karena cinta bisa membuat orang berubah seperti dia. Seperti Ashanti yang sangat kamu percayai. Kamu itu terlalu lugu sampai kamu gak bisa bedain. Mana itu? Orang yang tulus menyesali perbuatannya dan mana yang hanya ingin berdaya kamu saja. Cuma kamu gak sadar, makanya kamu dibodohi. Oh, jadi kamu bilang aku bodoh? Bukan begitu maksudnya, Aisyah. Aku nggak punya maksud. Udah, Rehan, percuma aja aku bicara sama kamu. Kamu itu gak punya hati. Bahkan kamu gak kasih kesempatan untuk Ashanti untuk berubah. Aisyah, aku bukan. Kenapa dia jadi begitu padaku? Dia tidak mau dengar dan tidak percaya. Bu Wulan, ikannya tolong. Oh ya, Aisyah. Aisyah, tolong ambil ikannya ya, kasihin Rehan. Ibu aja deh yang ambilin. Kalian sebenarnya ini ada apa sih? Kenapa nggak kasih langsung aja? Kenapa mesti yang lewat ibu? Nggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Nggak mungkin nggak ada apa-apa. Mereka kayaknya lagi diem-dieman gitu. Pasti ada sesuatu nih. Aisyah, sebenarnya kamu ada masalah apa sih sama Rehan? Cerita dong sama ibu. Enggak, Bu. Aku tuh cuma sedih aja. Kenapa sih Rehan gak bisa percaya kalau Ashanti itu udah berubah? Dan dia bilang, Ashanti udah mencuri data-data perusahaannya Rehan. Aku bingung harus ngeyakinin Rehan kayak gimana, Bu. Dan juga Rehan bilang, kalau aku tuh orangnya mudah terpengaruh. Aku terpengaruh sama kejahatannya Ashanti. Kenapa sih Bu Rehan seperti itu? Kenapa dia gak bisa percaya sama Ashanti? Padahal kan Ashanti begitu mencintai Rehan. Sorry, aku nggak percaya dia. Kamu boleh aja percaya pada omongannya, pada tindakannya, tapi aku sama sekali nggak percaya. Aku udah bicara sama dia, aku udah lihat tatapan matanya. Dia nggak tulus menyesali perbuatannya. Rehan, kenapa kamu bilang seperti itu sih? Aku mohon kasih kesempatan dia untuk berubah. Dia menyesali perbuatannya, Rehan. Oke, aku nggak punya bukti. Tapi aku nggak butuh bukti. Aku tahu betul gimana dia. Dia itu perempuan jahat, orang jahat yang bisa berbuat apa aja. Dan dengar, apapun yang dia lakukan hanya untuk balas dendam. Bukan untuk yang lainnya. Emangnya kamu punya bukti apa soal itu, ha? Kamu gak punya bukti apa-apa kan? Kenapa kamu gak bisa kasih kesempatan buat Ashanti berubah? Aisyah, seperti yang aku bilang, aku nggak punya bukti apa-apa. Tapi aku tahu dia itu nggak akan pernah bisa berubah. Apapun yang dia lakukan, sebenarnya hanya kepura-puraan saja. Dia itu hanya berakting, tidak yang lain. Enggak.
Enggak, Rehan. Dia itu saudara kandung aku. Dia nggak mungkin jahatin aku. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, terserah kamu aja, oke? Kamu nggak pernah mau denger aku dan kamu nggak akan kasih kesempatan Ashanti untuk berubah. Ya Allah, Aisyah begitu yakin kalau Ashanti sudah berubah. Tapi aku juga nggak menyalahkan Nak Rehan seperti itu. Ashanti memang sudah beberapa kali berbuat hal yang nggak diduga. Apa yang harus hamba lakukan sekarang ya Allah? Ashanti itu anak hamba. Hamba ingin sekali percaya sama dia. Meskipun itu sangat sulit. Jeng, kita itu harus secepatnya bertindak. Jangan sampai bayinya si Sasha udah lahir, terus si Pelangi itu masih tetap aja ada di rumah ini. Aduh Jeng Mira, mau tahu nggak? Siapa juga yang sudi kalau Pelangi terus-terusan ada di sini? Saya juga lagi mikir nih, gimana caranya untuk menyingkirkan Pelangi. Ya walaupun Pelangi anaknya Yoga, tapi kan ibunya Pelangi perempuan kampung Udik itu nggak sudi banget. Saya tuh nggak suka kalau punya mantu seperti Aisyah. Saya tuh lebih suka mantu saya, anaknya Jeng Mira. Soalnya Sasa itu kan memang mantu pilihan saya. Apalagi sekarang Sasa lagi mengandung anaknya Yoga. Kayaknya udah nggak perlu lagi deh sama Pelangi. Pelangi harus cepat disingkirkan. Ya kan Yosi? Mama inget gak sih? Gara-gara Mama mau buang Pelangi, Mama jadi kayak gitu. Terus sekarang Mama nggak takut kena azab apa? Ih, ngeri tau Mah. Yosi, udah ya, stop. Gak usah ngomong-ngomong azab. Kalaupun kena azab, yang kena kan Mama, bukan kamu. Gak pernah kan semua di sini kena azab, hanya Mama. Udah deh, kalau memang kamu tidak membantu, gak usah banyak ngomong. Tutup aja mulutnya. Udah diem aja, gak usah dibantuin Mama. Mama bisa sendiri kok. Kita harus cepatnya nih Jeng Mira, untuk menyingkirkan Pelangi. Malam ini juga, kita harus buang Pelangi. Kita tunggu sampai Aisyah tidur. Biar Aisyah gak tahu kalau Pelangi kita ambil. Yosi, kamu gak usah ikut. Mau ikut apa enggak? Kalau mau ikut, gak usah banyak ngomong. Jangan protes. Udah gak usah, cuman Jeng aja sama aku ya. Nanti aku bantuin. Bener nih. Mama gak perlu kamu. Tapi udah jam segini udah tidur belum ya? Kayaknya belum ya. Perempuan jahat itu ngapain sih bawa Pelangi? Jangan-jangan dia mau apa-apain Pelangi. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau dia ngapa-ngapainin Pelangi, kan Aisyah yang menderita, bukan aku. Tidur lagi deh. Cepet ya. Jeng, hati-hati Jeng, pelan-pelan Jeng. Aduh, pelan-pelan. Aduh, awas. Jeng, kita ini sebenarnya mau kemana sih Jeng? Aduh, Jeng Mira, bawel banget. Udah ikut aja, nanti juga tahu. Ayo. Udah diem deh. Jeng, jangan ke tempat ini Jeng. Sumpah sepi serem Jeng. Aduh, udah, tenang aja. Emangnya takut apa sih? Hah? Jeng, gak ada tempat lain apa Jeng. Kita mendingan buang anak ini ke tempat lain aja deh Jeng. Beneran saya takut Jeng. Takut apa sih? Jeng Mira, tenang aja. Makhluk halus itu paling takut banget sama saya. Kamu tahu kenapa? Karena saya tuh banyak amal. Makanya Jeng Mira harus rajin amal, rajin sholat. Ya?
tapi Jang. Udah nggak ada tapi-tapian, tenang aja. Kalau ketemu makhluk halus pasti makhluk halus itu hilang. Kita taruh aja pelangi di sini. Nggak ada orang. Cepetan Jang. Udah belum Jang? Cepetan buruan balik Jang. Shh. Udah yuk Jang, cepetan buruan kita pergi yuk. Ayo ah. Aduh, Tir, kayaknya mau badai nih. Jang, apaan tuh Jang? Tuh kan, sableng juga apa? Ayo kita ke sini. Ayo, Jang. Ayo. Duh, Mama sama Tante Mira kemana sih? Lama amat buang pelangi doang. Ngomongnya sejauh apa sih? Mana hujannya deras banget lagi. Selamat malam. Dihimbau untuk semua warga Jakarta dan sekitarnya agar lebih berhati-hati karena hujan badai akan segera turun. Hujan badai? Duh, bahaya nih. Aduh, lagian Mama kenapa sih ngotot banget mau buang pelangi? Kenapa sih nggak pernah mau dengerin omongan aku? Mana petir serem banget lagi. Jangan-jangan Alam juga marah karena Mama mau buang pelangi. Bahaya nih. Aku harus telepon Mama sekarang dan pastiin posisi Mama di mana. Karena bahaya banget nyetir dalam keadaan kayak gini. Aduh, kenapa sih nggak aktif? Aduh, Mama di mana sih, Ma? Coba lagi deh. Aduh, Ma, ayo dong, Ma. Nggak aktif juga lagi. Kok kayak ada suara bayi nangis? Loh, itu bayi itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Siapa yang tega buang bayi di sini nih? Aduh, kenapa jadi kita yang bisa kesini sih? Aduh, Nggak tahu, Jang. Aku jadi lagian sih, Jang sih pakai ngajakin ke kuburan. Kan saya udah bilang nggak usah kesini, ke tempat lain aja. Tapi kan cuma kuburan yang sepi. Ya sama aja, Jang. Ini jadi hasilnya nih kita nih. Saya takut banget, cacing. Saya takut ulat itu, Jang. Jangan pada ulet. Enggak. Aduh. Tolong! Kok kayak ada suara teriak-teriak? Tapi kayaknya dari gundukan tanah itu tuh. Tolongin, Pak. Tolong, Pak. Ayo, Jang. Gimana? Jang dulu, Jang. Kamu dorong ya? Iya. Ayo, aku bantuin, Jang. Aduh, cacing. Aduh. Ayo. Mari Bu, saya bantu Bu. Tolong, Pak. Awas Bu ya. Tolong. Ayo, awas, pelan-pelan. Sini, sebentar. Aduh.
Untung aja ya kita bisa naik. Selamat. Aduh, tidak bisa. Ayo. Aduh. Kita pergi dah. Yuk. Dari sini. Bu, jangan pergi dulu, Bu. Bawa bayi ini. Masa iya bayi ini mau ditinggal di sini, Bu? Tapi bukan saya. Ini bukan punya saya. Iya Pak, benar Pak. Kita nggak tahu ini anak siapa Pak. Di sini cuma ada ibu sama saya. Tega banget sih ibu mau buang bayi di sini. Jangan-jangan ibu sengaja buang bayi di sini. Apa nggak takut ibu kalau saya laporin ke polisi? Aduh, apes banget. Pakai ada orang lagi. Kirain sepi di sini. Ya udah, Jeng Mira ambil. Jeng bawain sendalnya. Iya. Sudah Pak. Bos, Wah. memang salah apa bayi itu, Bu? Sampai ibu tega buang bayi di sini? Astaga, Bapak ini bagaimana sih? Kok begitu ngomongnya? Saya tuh nggak kenal sama anak ini, bener Pak. Ampun deh, gimana pun juga, saya ini juga pernah melahirkan Pak. Nggak mungkin dong saya tega ngebuang anak. Apalagi anak lucu kayak begini. Pak, saya kasih tahu ya, saya berani sumpah. Kalau memang saya melakukan itu, saya pastikan saya pasti akan bunting batu. Pak, makasih ya. Ya sudah, hati-hati Bu. Iya. Bu, tolong jangan sampai dibuang lagi bayi itu. Aduh. Mama. Loh, kok Langit dibawa pulang? Mama nggak tega ya? Atau Mama takut kena azab ya, Ma? Yosi, Mama udah capek ya. Pertanyaan kamu aneh-aneh aja. Mama bukannya takut kena azab. Mama cuma takut sama polisi. Tadi Mama kepergok orang. Daripada orang itu ngelapor polisi, ya mendingan Mama bawa balik aja Pelangi. Udah kali ini nggak berhasil ya, nanti juga pasti Mama akan berhasil menyingkirkan Pelangi. Ya Jeng ya? Iya betul. Ma, kenapa sih Mama ngotot banget? Hah? Terus kenapa pakaian Mama sama Tante Mira kotor begini? Kita kan dari Kita berdua itu kepleset. Masuk ke lubang. Ya? Udah panjang lah ceritanya, ngebantu juga enggak, banyak nanya. Sini. Biar saya balikin ke kamarnya. Awas. Manis. Ini anak diem juga. Jeng, capek Jeng. Ternyata aku baru sadar. Yang Rehan lakukan sama aku, semuanya hanya karena dia mencemaskan aku. Sebaiknya aku minta maaf sama dia. Dan aku bikinin sarapan buat dia. Aku menyesal sudah berdebat dengan Aisyah. Biar bagaimana Ashanti saudaranya kan. Jadi wajar kalau dibela. Aku harus cari cara untuk minta maaf. Buat sarapan saja. Ya Allah. Kenapa kamu kesini? Harusnya yang tanya tuh aku. Aku sebenarnya berencana bikinin kamu sarapan sebagai tanda permintaan maaf karena kita udah berdebat. Begitu. Aku juga. Aku tadinya mau minta maaf sama kamu.
Ya ampun, kok bisa samaan gini sih? Terus kita bikin sarapan sama-sama aja. Emangnya kamu bisa masak? Nih ya, aku jagonya masak. Rehan, aku bukannya mau maksa kamu, tapi aku mau bilang sama kamu kasih kesempatan buat Ashanti. Kali ini aku yakin dia bisa berubah. Ya oke lah. Mari. Maaf duluan. Ayo duluan, aku menyusul. Akhirnya, aku terbebas dari anaknya si Aisyah itu. Loh. Loh. Kok kamu bisa ada di sini lagi sih? Bukannya tadi malam perempuan jahat itu udah bawa kamu? Ngapain juga sih perempuan jahat itu bawa dia pulang lagi? Aneh banget. Apa kamu senyum-senyum? Ih, duduk. Nanti kamu jatuh tahu. Bajunya ganti sih. Oh, ini baju yang semalam nih. Iu. Kok bajunya kotor? Perempuan jahat itu bawa dia kemana ya? Kamu dari mana sih? Baju kotor kayak gini. Dari mana? Jawab. Ih. Langi. Ditanya kok malah diem aja sih? Tahu, Bude. Jangan-jangan mama kenapa-napa lagi, Bude. Coba dilihat. Ayo, Wah, kenapa, Mah? Astagfirullahaladzim. Walah. Kok perutnya kayak orang hamil gitu sih, Mah? Aduh, udah deh, jangan pada berisik. Sakit banget nih, kayak orang mau melahirkan, kontraksi begini. Aduh. Mah, kenapa bisa jadi kayak begini, Mah? Kenapa? Jangan banyak tanya, Mama juga nggak tahu. Kenapa jadi gede begini? Aduh, sakit minta ampun. Aduh, melebihi kayak asam lambung begitu. Aduh sakit banget nih. Yaudah. Aku telepon dokter ya. Halo, Dok. Tolong datang ke rumah sekarang ya. Ini Mama nggak tahu kenapa nih. Mbak Yu, aduh. Yosi. Yoga cepetan dong panggil dokternya, sakit banget nih. Sekarang ya. Aduh, ini pasti asam lambung kali nih. Ini asam lambung nih. Tapi kok gede banget ya? Nggak mungkin asam lambung begini. Mama sabar ya, Ma. Bentar lagi dokter datang. Yang sabar ya, Ma. Mbak Yu, kenapa sih Indah begini terus? Ada aja. Aduh, sakit banget nih Mbak Yu. Aduh. Kayak hamil sih. Tarik napas. Apaan sih? Ya aku nggak bunting. Ya aku masih tarik napas. Pagi-pagi udah berisik banget. Mesti dikompres. Ini dikompres nih. Bentar. Kok perutnya Bu Indah bisa besar banget kayak gitu sih? Jangan-jangan dia tuh kena azab gara-gara malam bawa pelangi pergi. Jadi gimana, Dok, sebenarnya? Gimana keadaan mama saya? Sejujurnya, saya juga belum bisa memastikan kenapa perut Bu Indah seperti itu secara mendadak. Saya sarankan Ibu Indah segera dapat ditangani dengan maksimal. Iya dok, selama ini adik saya itu tidak mau diperiksa. Setiap kali dibawa ke dokter selalu tidak mau. Memang itu alasan
yang membuat banyak pasien terlambat ditangani oleh ahli medis karena mereka enggan untuk memeriksakan kesehatannya. Ya udah nggak apa, nanti saya coba bujuk lagi untuk ke rumah sakit ya. Makasih ya. Ya. Makasih dong. Habis Yoga, kamu pujuk mamamu yo. Iya. Aduh sakit banget. Astaga, sakit banget. Tarik nafas, Ma, tarik nafas. Gak bisa napas, sakit banget. Astaga, ya ampun, sakit banget. Tahan Jeng, tahan ya, sabar. Jeng Mirah, dari tadi saya juga tahan. Coba Jeng Mirah yang kayak begini, bisa nggak tahan selama saya nih? Kayak begini, nggak bisa kan? Sakit banget, cobain dong makanya. Aduh. Sabar, Ma. Ini pasti jangan-jangan gara-gara ulah Jeng sendiri. Kemarin kan Jeng sesumbar. Mau hamil batu gara-gara buang si pelangi itu ke kuburan, ya kan? Jangan nambah-nambah ya, Jeng Mirah ya. Saya lagi sakit nih ya. Ini sakit banget ya. Ya, saya nggak mungkin karena kena azab atau kena sumpah saya sendiri. Itu nggak mungkin. Jeng, bisa aja kan Jeng, yang nggak mungkin itu bisa jadi mungkin, Jeng. Nggak mungkin, zaman udah modern. Nggak mungkin itu, saya nggak percaya. Aduh sakit banget. Aduh sakit banget, astaga. Ada yang kena tulan ya, makanya jangan suka nyumpahin orang. Kena azab sendiri kan, gara-gara semalam mau buang pelangi. Kalau ngomong jangan sembarangan ya. Saya begini bukan karena sumpah saya, ya, bukan. Atau jangan-jangan ini karena ulah kamu. Ya, ayo ngaku Aisyah. Au. Udah kena azab, masih aja nuduh orang. Terserah Bu Indah mau ngomong apa. Aku udah gak peduli. Aku seneng banget lihat Bu Indah kayak gitu. Loh, dari mana Aisyah tahu kalau tadi malam aku mau ngebuang pelangi? Kan Aisyah tidur. Kok bisa tahu sih? Tunggu. Aneh nih. Ini agak aneh. Kok kamu bisa tahu kalau saya mau ngebuang pelangi? Hah? Aduh, kalau memang kamu tahu, kenapa kamu nggak cegah saya? Apaan sih? Ya nggak, bener nggak? Ya, kenapa? Ayo, kenapa diam aja? Ya aku tahu karena pelangi itu selalu dilindungi oleh Allah. Anak kecil kan masih dilindungi oleh Allah. Emangnya Bu Indah tuh makanya kena azab. Ini anak benar-benar kurang ajar. Kurang ajar kamu ya. Aduh. Ma. Jeng Mirah, Sasa, lihat ya. Aduh, Yosi. Aduh, Mama udah gak tahan deh. Serumah sama perempuan itu. Aduh, bener sakit banget Yosi. Tolong Mama. Iya Aisyah, jadi semalam itu Bu Indah mau buang pelangi. Tapi ternyata Bu Indah yang kena azab. Ya Allah, kenapa Bu Indah melakukan itu sih? Kenapa hatinya masih saja tertutup? Maafin aku ya Aisyah, aku malah ikut-ikutan waktu itu bilang kalau nggak akan ada yang merhatiin pelangi. Aku nyesel. Udahlah Shanti, kamu nggak usah ungkit-ungkit itu lagi ya. Aisyah, kamu itu polos banget sih. Gampang banget percaya sama aku. Ya udah, aku tinggal dulu sebentar ya. Aku tahu kamu pasti pengen punya waktu berdua sama pelangi. Aku tinggal dulu, nanti aku balik lagi, ya. Terima kasih ya, Santi. Sayang. Oh iya ya, di ruang kerjanya Rehan kan ada CCTV. Aku masih punya aplikasi matiin CCTV itu. Aku matiin dulu deh CCTV-nya. Yes. Ya, di password lagi. Berapa ya? Coba deh. Salah lagi. Ya, aduh apaan ya?
Aisyah 0807. Apa? Berhasil? Ya ampun, segitu cintanya Rehan sama Aisyah. Sampai password aja Aisyah. Oke, aku harus tetap fokus pada misi aku. Shanti, kamu tuh emang pintar. Sekarang tinggal lihat keberantakan mereka seperti apa. Aku tahu apa yang bisa aku lakukan untuk hancurin perusahaannya Rehan. Aku akan bikin Rehan dituduh atas penggelapan uang. Dan aku juga akan mengakses komputernya Aisyah. Oke, pada dasarnya saya setuju dengan usulan Bapak. Ya. Bukan. Tapi saya minta rinciannya supaya saya bisa mengambil keputusan dengan baik. Oke, ya. Thank you. Permisi Pak Rehan. Iya, Wak. Mengenai pembelian barang sudah saya siapkan. Kalau Bapak setuju bisa langsung saya kirimkan hari ini. Oke, kalau begitu saya siapkan cek untuk pembayarannya ya. Oke, mari kita ke sana. Aku bisa pergunakan kesempatan ini. Aku yakin Rehan pasti percaya banget sama Aisyah. Jadi dia nggak akan cek berkas-berkasnya dan pasti dia langsung tanda tangan. Aduh. Au. Aduh. Aduh, perut semakin sakit nih. Astaga. Aduh, perut semakin sakit sih. Rasanya mau pecah nih perut. Astagfirullahaladzim. Indah. Mbak Ayu. Kamu tambah lama tambah parah iki. Gak bisa begini terus. Kamu sebaiknya ruatan yo. Kamu buang dosa kamu. Mungkin harus buang sial juga. Gimana, mau ndak? Aduh Mbak Yu, ini gak ada hubungannya sama dosa. Indah tuh gak mungkin dosa dan Indah gak mungkin sial. Mbak Yu, Indah tuh, aduh. Indah kasih tahu ya sama Mbak Yu. Ini pasti karena guna-gunanya si Wulan. Wulan udah kirim guna-guna ke Indah, makanya perut jadi gede begini. Aduh, udah dikompres, udah segala macam, tetep aja gak kempes-kempes nih Mbak Yu. Gimana Mbak Yu? Aduh. Mbak Yu tahu gak rasanya? Kayak orang mau kontraksi hamil gitu. Kayak begitu deh nih. Nah, tapi kan gimana ya? Udahlah, Mbak Yu, mendingan jauh-jauh deh. Yang ada Indah semakin sakit ngeliat muka Mbak Yu. Udah deh, jauh. Udah tinggalin aja. Ya udah, kau istirahat ya. Siapa lagi tuh? Ashanti, aku ingin bicara sesuatu. Seperti yang aku ketahui, Aisyah menaruh kepercayaan sama kamu. Tapi kamu tahu aku tidak mudah percaya pada orang. Tapi tolong jangan kamu rusak kepercayaan Aisyah.
Karena aku juga akan berusaha untuk bisa percaya kalau kamu udah nggak jahat. Kamu mengerti itu? Terima kasih ya Rehan. Aku pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Aku mau ketemu sama Asanti karena aku senang sekali mendengar kalau Asanti sekarang sudah baik lagi. Dari awal aku yakin kalau Asanti itu memang sebetulnya anak yang baik. Assalamualaikum. Ina. Bu Wulan. Maaf Bu Wulan, lebih baik Ibu pulang lagi aja. Di dalam Nyonya Indah lagi marah-marah terus. Bahkan nuduh Ibu guna-gunain Nyonya Indah. Soalnya tadi Minah dengar semuanya waktu Nyonya ngomong. Apa? Ada siapa sih? Perempuan jahat. Ngapain pakai kesini? Astagfirullahaladzim. Bu Indah perutnya besar sekali. Gak usah nanya-nanya, justru saya mau tanya. Ngapain sih kamu kirim guna-guna perut sampai besar begini? Ya ampun Bu Indah, saya nggak guna-guna. Bu Indah jangan mulai lagi deh. Maling memang tidak pernah ada yang mau ngaku ya. Yosi! Yosi! Yosi, bantu Mama. Seret nih perempuan. Kamu harus kasih tahu di mana dukun yang sudah membuat perut saya jadi begini. Apa enggak? Ayo ikut. Saya nggak guna-guna Bu Indah. Aduh, Saya nggak pernah guna. Enggak. Mana sih? Waduh, gawat nih. Minah harus telepon Ibu Asanti. Nyonya Indah nggak boleh dibiarin nuduh Bu Wulan terus. Angkat Bu. Ya, halo, Bu Asanti. Bu, gawat Bu, gawat. Bu Wulan dibawa pergi sama Nyonya Indah. Bu Wulan dituduh guna-guna Nyonya Indah sampai Nyonya Indah sakit. Bodoh amat. Bukannya selama ini yang ibu pikirin tuh cuma Aisyah. Bi, ya ampun, tega banget Bu Indah bawa Bu Wulan pergi. Gini aja, Bibi tenang dulu, aku segera pulang ya. Baik Bu, cepet ya Bu. Sayangnya aku ada urusan yang lebih penting. Ya, bukan apa-apa, cuma saja aku harus jaga-jaga. Bukan masalah, yang penting adalah kesepakatan bisa berjalan dengan baik. Ya, bukan. Ya. Oke, mengerti. Iya? Iya, benar-benar. Iya, benar. Aha. Bukan itu masalahnya. Aku hanya minta detailnya supaya aku bisa mengambil keputusan. Ya. Hanya beberapa saja, aku pikir tidak akan sulit untuk dipenuhi. Dan ya bisa menyusul. Ya. Bukan masalah. Ya. Rehan, nggak dicek dulu apa? Ya, sebentar ya. Nggak dicek dulu apa? Buat apa dicek? Aku percaya kamu tidak akan berbuat teledor. Ya. Oke. Bukan masalah, bisa saja diatur. Ya, itu biasa. Oke. Kok kayak ada suara bayi nangis? Nanti aku sambung. Bentar ya. Coba lihat. Oh, ternyata anak itu. Sini kamu, sini. Ngaku deh. Di mana rumah dukunnya? Hah? Kamu
kamu bilang ya sama dukun kamu untuk cabut guna-gunanya yang kamu kirim nih. Lihat nih, gara-gara kamu perut saya jadi begini. Saya nggak guna-guna. Sumpah saya nggak guna-guna, Bu Indah. Wulan, udah ya. Gak usah sok ngaku gitu deh, udah ketahuan. Kamu guna-gunain saya. Ayo, di mana dukunnya? Di mana? Mama tenang dong, jangan kayak gitu. Apa sih Yosi? Kamu gak kasihan sama Mama? Lihat, Mama sampai sesak napas. Perut Mama begini sakit. Ini gara-gara dia nih. Bu Indah, saya nggak guna-guna, Bu Indah, sumpah. Wulan, dengar ya. Kalau kamu nggak mau ngasih tahu dukun kamu, ya oke. Tapi ingat, saya akan membuat pelangi jadi celaka. Bu Indah, saya mohon Bu Indah, tolong jangan celakain cucu saja, celakain pelangi. Saya nggak guna-guna, Bu Indah, benar. Ya udah, makanya kasih tahu di mana dukunnya. Saya nggak guna-guna, Bu Indah, tolong jangan celakain pelangi. Kasih tau nggak? Kasih tau nggak? Kasih tau nggak? Susah juga ya membuat kamu ngaku. Udah, pokoknya hanya satu cara supaya kamu mau ngaku. Saya akan hancurkan pelangi. Bu Indah, saya mohon Bu Indah. Ya Allah. Ashanti, kok kamu masih di sini? Iya, jadi tadi itu aku sengaja balik lagi ke sini karena popok pelangi bocor. Terus aku lupa bawa cadangan, jadi aku harus balik lagi ke sini karena beli popoknya pelangi. Yaudah deh, kamu gendong pelangi, aku beresin berkas-berkasnya. Kita ketemu lagi ya. Aku nggak menyangka semua bisa berjalan selancar ini. Sebentar lagi, Raihan akan hancur. Nih, berkas-berkasnya udah dirapiin. Maaf ya, aku harus buru-buru pulang. Soalnya nanti kalau aku lama di sini nanti orang rumah curiga. Ya, nih. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Sasha sayang. Ndra. Aku ada sesuatu buat kamu. Makasih ya. Aku mimpiin Hendra ya? Ya ampun, rasanya kangen banget sama Hendra. Pengen meluk dia. Hendra lagi ngapain ya? Enggak. Kok malah kangen sama Hendra sih? Ya nggak boleh lah, aneh banget deh. Aduh, tapi rasanya pengen banget ketemu sama Hendra. Hendra, sekarang tugas kamu adalah mengatur semuanya. Nih, ini bisa jadi bukti kalau Raihan melakukan penggelapan uang. Aku udah berhasil ngebajak komputernya Raihan, dan itu bisa jadi bukti. Itu adalah bukti kuat kalau dia melakukan semua itu. Oke, dan aku mikir Raihan itu pintar. Tapi ini buktinya, kamu lebih pintar ya. Ya jelas lah, nggak ada yang bisa melebihi kepintaran aku.